Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Kurniawan, kelas 2E Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. NPM saya 1921911178. Saya di sini akan memaparkan dan menjelaskan makalah dari pembelajaran teori belajar mengajar motorik. Jadi, dalam strategi belajar mengajar gerak ada banyak upaya yang bisa dilakukan oleh guru atau pelatih. Antara lain yaitu ada yang pertama, pengaturan urutan materi belajar. Jadi, urutan materi belajar dalam belajar gerak sangat menentukan terhadap keberhasilan pelajar. Urutan materi belajar yang baik akan mempermudah dan mempercepat pelajar untuk menguasai. Ada beberapa pertimbangan untuk menentukan urutan materi belajar agar bisa dikatakan baik. Yang pertama yaitu ada tingkat kesulitan gerak. Jadi berdasarkan tingkat kesulitan ini hendaknya materi belajar dipilih mulai dari yang termudah ke semakin sulit. Dengan diawali dari yang mudah, pelajar akan merasakan keberhasilan. Dengan keberhasilan itu akan mengakibatkan motivasinya untuk mau berusaha lebih lanjut. Sebaliknya, apabila pada awal belajar sudah dihadapkan pada gerakan yang sulit, maka kemungkinan besar akan gagal dan akibatnya bisa kehilangan motivasi belajarnya. Yang selanjutnya di sini ada tingkat kompleksitas gerakan. Jadi, kompleksitas gerakan berhubungan dengan kerumitan koordinasi gerakan. Jadi, gerakan yang sederhana hanya memerlukan koordinasi gerakan-gerakan yang sederhana pula. Sedangkan gerakan yang kompleks memerlukan gerakan yang rumit. Pada awal belajar gerak, pelajar harus memiliki tingkat koordinasi tubuh yang belum baik. Oleh karena itu, materi belajarnya juga yang sederhana lebih dahulu. Sejalan dengan berlangsungnya proses belajar gerak, maka koordinasi geraknya akan meningkat menjadi semakin baik. Dengan meningkatnya koordinasi tersebut, maka pelajar menjadi semakin siap untuk mempelajari gerakan yang semakin kompleks. Yang selanjutnya di sini ada intensitas penggunaan daya fisik. Jadi daya fisik bisa berkembang sejalan dengan proses belajar dan berlatih keterampilan gerak. Apabila pada awal melakukan latihan daya fisik belum baik, maka pada pelaksanaannya gerakan yang diajarkan sebaiknya belum menuntut pada penggunaan daya fisik yang besar. Gerakan-gerakan yang memerlukan daya fisik lebih besar sebaiknya diajarkan di kemudian harinya. Yang selanjutnya, kemungkinan menimbulkan transfer positif. Jadi transfer positif dalam belajar gerak adalah memanfaatkan hasil belajar gerak pada waktu lampau yang memudahkan upaya penguasaan materi belajar yang sedang dipelajarinya. Sebaliknya, apabila berakibat merugikan materi, dikatakan terjadi transfer negatif. Transfer positif bila terjadi apabila materi belajar yang didahului serupa dengan materi yang sedang dipelajarinya. Materi belajar terletak pada keserupaan stimulus dan respon gerak atau tidaknya pada keseruan respon gerakan. Lalu peraturan waktu latihan. Jadi
pemanfaatan waktu latihan dengan baik-baiknya akan meningkatnya efisien pencapaian tujuan latihan. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu latihan perlu diatur dengan baik. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan waktu latihan. Yang pertama di sini ada tingkat pengembangan atau usia belajar. Jadi usia pelajar mencerminkan tingkat pengembangan fisik dari gerak yang ada pada dirinya. Pada masa-masa usia pengembangan yaitu sejak bayi sampai kurang lebih usia 18 sampai 20 tahun. Makin bertambah usia, tingkat pengembangannya semakin meningkat pula. Jadi makin meningkat pengembangan belajar, kapasitas yang dimiliki untuk melakukan gerakan atau berlatih semakin besar. Seperti itu. Yang selanjutnya tingkat keterampilan pelajar. Jadi tingkat keterampilan pelajar erat kaitannya dengan kecepatan menguasai gerakan. Semakin terampil, kemungkinan lebih cepat mengatasi gerakan tertentu. Oleh karena itu, bagi pelajar yang terampil untuk setiap macam gerakan, keterampilan cukup disediakan waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan bagi pelajar yang tidak terampil. Bagi pelajar yang terampil, pelatih bisa mengajarkan gerakan yang lebih bervariasi dibanding bagi yang tidak terampil. Seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada tingkat kesulitan gerak yang dipelajari. Jadi tingkat kesulitan gerak erat kaitannya dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk menguasainya. Untuk mengajarkan gerakan yang tingkat kesulitannya tinggi memerlukan menyediakan waktu yang lebih lama dibandingkan untuk mengajarkan gerakan yang tingkat kesulitannya lebih rendah. Seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada tingkat intensitas daya fisik dan digunakan untuk melakukan setiap macam gerakan. Tidak akan sama daya fisik atau banyaknya energi yang digunakan. Gerakan yang berat atau yang melibatkan seluruh tubuh dan dilakukan dengan kecepatan tinggi akan memerlukan daya fisik yang lebih besar dibandingkan dengan gerakan yang ringan atau yang hanya melibatkan sebagian tubuh dan dilakukan perlahan-lahan hanya sebentar. Untuk mengajarkan gerakan yang berat, pelatih perlu mengatur waktu untuk praktik yang seiringi waktu istirahat yang cukup. Seperti itu. Lalu pengaturan lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar perlu diatur sebaik-baiknya agar proses belajar gerak berlangsung dengan baik. Lingkungan belajar perlu diciptakan dan diatur sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal penciptaan dan pengaturan lingkungan belajar. Yang pertama yaitu penyesuaian dengan bentuk kegiatan. Jadi kesesuaian dengan bentuk kegiatan dimaksudkan bahwa lingkungan belajar hendaknya dilengkapi dengan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan bentuk kegiatan yang akan dilakukannya dan diatur agar bisa digunakan sesuai dengan tujuan. Misalnya dalam permainan bola voli, maka setidaknya perlu menyediakan lapangan voli atau bola, net, dan peluit. Seperti itu. Yang selanjutnya keleluasaan melakukan kegiatan. Jadi keleluasaan untuk melakukan kegiatan erat kaitannya dengan luas tempat melakukan kegiatannya. Dengan demikian, pemilihan tempat untuk melakukan kegiatan hendaknya disesuaikan dengan luas tempat yang diperlukan. Misalnya, untuk belajar lempar lembing, maka sebaiknya dilakukan di lapangan yang cukup luas. Lalu, keselamatan pelajar. Jadi, keselamatan pelajar erat kaitannya dengan kemungkinan
terjadinya cedera akibat lingkungan yang kurang memadai. Misalnya tempat yang terlalu licin atau terlalu bengkak tidak cocok untuk melakukan gerakan berlari. Lalu daya tarik untuk melakukan kegiatan. Jadi daya tarik untuk melakukan kegiatan bisa ditimbulkan dari tersedianya alat-alat yang baik dan diatur dengan baik pula. Misalnya untuk berlatih senam lantai, pelajar akan tertarik melakukan gerakan-gerakan karena matrasnya terlihat empuk dan tertata rapi. Seperti itu. Jadi yang selanjutnya di sini ada kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Kenyamanan melakukan kegiatan bisa diciptakan pemilihan tempat yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, atau tidak ada tiupan angin terlalu kencang. Misalnya, kalau melakukan kegiatan latihan voli di siang hari, sebaiknya dilakukan di dalam gedung atau gor, di tempat yang agak terlindungi oleh kerindangan pepohonan atau matahari, seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada metode mengajar. Jadi metode atau cara mengajar gerakan keterampilan bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan. Atau yang pertama di sini metode praktik keseluruhan dan metode praktik bagian. Jadi metode praktik keseluruhan adalah cara pendekatan dalam mengajar di mana untuk menguasai suatu rangkaian gerakan. Pelajar diajarkan semua unsur rangkaian gerakan secara keseluruhan sekaligus dipraktekkan secara keseluruhan pula oleh pelajarnya. Misalnya dalam mengajar gerakan bermain tenis meja, pelajar langsung diajar bermain seperti halnya orang bermain benar. Lalu metode praktik bagian, yaitu cara pendekatan dalam mengajar di mana untuk menguasai suatu rangkaian gerakan, pelajar diajarkan bagian demi bagian dari unsur-unsur rangkaian gerakan untuk dipraktekkan bagian demi bagian pula. Misalnya dalam mengajarkan gerakan bermain tenis meja, pelajar tidak langsung diajar bermain sebenarnya. Lalu pula belajar mempraktekkan gerakan pukulan forehand atau backhand. Sesudah bisa melakukan unsur-unsur gerakan bermain tenis meja, maka barulah pemain yang sebenarnya dilakukan. Seperti itu. Metode drip dan metode pencegahan masalah. Yang selanjutnya, metode drip adalah cara pendekatan dalam mengajarkan gerakan di mana pelajar diinstruksikan melakukan gerakan tertentu secara berulang-ulang berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh guru atau pelatih. Guru secara ketat mengontrol agar gerakan benar-benar dilakukan pelajar sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Metode ini bisa dikatakan serupa dengan pendekatan yang berorientasi pada guru. Lalu metode pencegahan masalah. Cara pendekatan dalam mengajar gerakan di mana guru hanya memberikan rambu-rambu mengenai tujuan atau penggambaran gerakan keterampilan yang harus dikuasai oleh pelajar. Mencapai tujuan tersebut, metode ini bisa dikatakan merupakan cara pendekatan yang berorientasi pada pelajar. Lalu di sini ada metode pendekatan ketetapan dan metode pendekatan kecepatan. Metode pendekatan ketepatan adalah di sini cara pendekatannya dalam mengajar dan mengajarkan gerakan keterampilan di mana pada awal mempraktekkan gerakan kepada pelajar diinstruksikan untuk mengutamakan ketepatan gerak. Jadi gerakan tidak perlu cepat tetapi harus diusahakan tepatnya. Misalnya dalam mempraktekkan gerakan memukul bola pada pemain tenis meja.
pelajar harus memerlukan pelajar harus melakukannya asal masuk dan tidak perlu keras. Seperti itu. Lalu metode pendekatan kecepatan adalah cara pendekatan dalam mengajarkan gerakan keterampilan di mana pada awal praktekan gerakan kepada pelajar diinstruksikan untuk mengutamakan kecepatan. Selain harus tepat, gerakannya juga diupayakan harus cepat dalam melakukannya. Misalnya, mempraktikkan gerakan pukulan bola pada permainan bola tenis. Pelajar harus memukul cepat atau keras. Masalah masuk atau tidaknya yaitu merupakan masalah belakang. Yang penting memukulnya keras. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan dan presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.